同学有一变。滚！臭小子，我没那么无聊。那是不恨我的意思。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Swallowing the Heaven atau Tuntenji. Di satu video ini, Mimin gabungkan 4 episode, agarlah tidak ada yang namanya hutang lagi. Sebenarnya ya, Mimin banyak sekali hutang untuklah tongwa. Ada tongwa yang mau diambil, tetapi tidaklah sempat. Tongwa yang masihlah digarap, tetapi juga tidaklah sempat untuk digarap. Dan bagi yang belum nonton untuk part sebelumnya, kalian bisa tonton, linknya ada di kolom deskripsi. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara untuk si wanita siluman, ternyata ya dia ini berasal dari keluarga bangsawan. Dia dipanggil oleh si pria misterius sebagai nona ketiga. Dan pria misterius ini dipanggil juga sebagai kera berwajah hantu. Aduh. Dan dia mempertanyakan mengapa si kera berwajah hantu berada di sini. Sebenarnya apa tujuan dia? Awalnya ya nona ketiga menganggap kalau dia telah ditangkap oleh tetua sentu yang sedanglah memancing sebelumnya ya. Tetapi si kera berwajah hantu memberitahu kalau dia datang ke sini karena dikirimkan oleh Dewa 9 Dewa Abadi. Wadah. Sayangnya, dia tidak bisa memberitahu tugas apa yang diberikan oleh sang dewa abadi. Dan nona ketiga juga mengeluh, jika saja tidak ada segel penekan iblis, tidaklah mungkin dia dikalahkan oleh seorang bocah. Maka dari itulah, kera berwajah hantu dikirimkan oleh atasannya ternyata menyuruh nona ketiga untuklah kembali kepada Dewa 9 Abadi. Sayangnya, nona ketiga sama sekali tidaklah mau, dikarenakan untuk Dewa 9 Abadi sungguh begitu egois, mana mungkin dia mengkhawatirkan hidup dan matinya. Dan secara kebetulan juga, di sana ada Tang Taijian yang sedanglah buang air kecil. Kesempatan ini tidaklah disia-siakan oleh nona ketiga. Beruntungnya saja Wuyu berada di sana, yang membuat mereka terlibat dalam pertarungan. Nona ketiga sungguh begitu terkejut mengapa dia bisa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, bagi si kera berwajah hantu, menganggap kalau Wuyu sama sekali tidaklah kuat, sebab dia ini hanya berada di ranah kondensasi Qi tingkat ketiga, sedangkan untuk dirinya sendiri ya berada di tingkat ketujuh. Lalu, pertarungan mereka kembali untuklah dilanjutkan. Sedangkan untuk Tang Taijian, dia berhadapan dengan nona ketiga. Namun apa daya, dia adalah NPC beban, jadi dia tidak akanlah melawan. Sedangkan untuk Wuyu, dia terus-terusan melakukan bentrokan kekuatan, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Sampai-sampai ya, si kera berwajah hantu meminta kepada dia untuklah menyerah saja. Dirinya bukanlah tandingannya. Wuyu menjawab dia akanlah tahu setelah akhir dari pertarungan ini. Sayangnya ketika Wuyu inginlah serius dalam pertarungan, ternyata untuk Tang Taijian sudahlah terkapar dan jiwanya akan diserap oleh nona ketiga. Dia hanya bisa menghela napas dan berkata di dalam hatinya, dia haruslah mengeluarkan orang bodoh satu ini. Jika tidak, dirinya akan sangatlah sulit untuk bertarung. Benar sekali ya, ini NPC beban benar guys. Sedangkan untuk si Tu Minglong yang melihat pertarungannya, langsunglah menyinggung Wuyu dengan membandingkan masa lalunya. Dia yang hanya melawan satu orang saja sudah sangatlah kesulitan. Sedangkan dia di masa lalunya dikelilingi banyak sekali kultivator terkuat, tetapi dia bisa untuklah mengalahkannya. Dan dia memberitahu salah satu teknik yang cukuplah muktahir, yaitu teknik mobilisasi, yang dimana semakin kuat lawan, semakin sulit untuklah dilumpuhkan. Dengan teknik ini, dia bisa menghentikan pergerakan lawannya, tetapi akan menguras seluruh energi spiritualnya. Jadi, untuk kondisi saat ini, dia hanya bisa menahan selama 3 gerakan saja. Bagi Wuyu, ini sudah sangatlah cukup. Dan dia mengeluarkan jimat pelindung untuk Tang Taijian.
Dengan begini, dia berhasil untuklah keluar dari lembah abadi. Kini, hanya Wuyu seorang sajalah. Akhirnya, dia bisa bertarung dengan begitu leluasa. Transformasi kera abadi juga dikerahkan. Si kera berwajah hantu sungguh begitu terkejut-kejut. Bagaimana bisa dia memiliki garis keturunan seperti ini? Sayangnya, transformasi tersebut masihlah belum cukup mengalahkan kera berwajah hantu. Dan juga dia memiliki niat untuklah membawa Wuyu pergi bersamanya. Wadah! Alasannya, karena dia telah membawa garis keturunannya. Dan juga dia menganggap kalau Wuyu berasal dari klan iblis. Jadi, dari klan iblis ini memiliki sebuah peraturan. Mereka tidak diperbolehkan untuklah menyerang sesama iblis. Tetapi nona ketiga sungguh tidaklah terima. Dia akanlah menghabisi nyawanya di sini sekarang juga. Dan ketika dia menyerang, Wuyu langsunglah mengeluarkan kekuatan tapak Buddha. Membuat dia langsunglah terpental. Si kera berwajah hantu yang melihatnya kembali dikejutkan. Ternyata tubuh bocah satu ini berisi Buddha emas. Setelah Wuyu berhasil melarikan diri, si kera berwajah hantu juga tidak inginlah mengejarnya. Alasannya, sebentar lagi juga bocah satu ini akanlah menemui mereka. Jadi sabar saja dan nikmati acaranya. Yang ternyata acaranya kalau Lan Suyu dan kedua seniornya telah tertangkap oleh iblis beruang. Dan ketika inginlah memulai ritual pengorbanan, Wuyu telah berada di sana untuklah menghentikan tindakannya. Sembari berkata, orang-orang yang berasal dari sekte pedang tidak bisa ditindas seperti ini. Ternyata mereka yang ingin melakukan ritual pengorbanan untuklah menghancurkan segel menara penindas iblis. Jika mereka berhasil ya sudah pasti segel penekannya akanlah menghilang guys. Tetapi si kera berwajah hantu telah memiliki rencana lainnya. Dia telah membawa 2 mayat praktisi dan langsunglah dilemparkan ke menara yang membuat segel penekan iblis mereka tiba-tiba menghilang. Maka dengan begini, nona ketiga dan iblis beruang bisa bertarung dengan leluasa. Sedangkan untuk Wuyu tidak akanlah membiarkan siapapun untuklah menyentuh mereka bertiga. Pada intinya, kalau Wuyu tetaplah memegang prinsip kebenaran guys. Lantas, si kera berwajah hantu meminta kepada Wuyu kalau dia ini adalah keturunan dari kera sakti. Seharusnya dia berada di pihak mereka, bukanlah berada di pihak para manusia. Sayangnya, dia sama sekali tidaklah peduli. Membuat si kera berwajah hantu haruslah melakukan tindakan kasar kepada Wuyu agarlah tahu bagaimana perbandingan kekuatannya. Dan akhirnya dia mengeluarkan wujud aslinya. Memang benar dia adalah iblis kera. Sedangkan untuk Wuyu meminta kepada mereka bertiga untuk cepat-cepat pergi dari sini. Tetapi siapa sangka Lan Suyu sama sekali tidaklah pergi. Dia memutuskan tetaplah berada di sampingnya Wuyu. Dengan alasan gengsinya begitu tinggi, dia sama sekali tidaklah mau mempunyai hutang budi kepadanya. Ya elah. Akan tetapi, fakta dalam pertarungan, Lan Suyu malah menjadi beban, membuat Wuyu ya sama sekali tidak leluasa untuklah bertarung. Dan secara tiba-tiba, terbukalah celah dimensi yang begitu besar, yang ternyata itu adalah lapisan kedua. Melihat itu ya, si kera berwajah hantu menjadi begitu khawatir. Karena untuk lapisan kedua ini sama saja seperti mencegah para iblis tidak bisa untuklah keluar. Nona ketiga sangatlah yakin kalau semua ini adalah ulah dari tetua Sentu. Baru aja dibilang, tetua Sentu langsung berada di hadapan mereka. Sembari memberikan peringatan kalau mereka telah membuat onar di lembah takdir abadi miliknya.
Si kera berwajah hantu melihat dia seorang diri, ini adalah kesempatan mereka bertiga untuklah menghabisinya. Tetapi tetua sentu berkata, siapa bilang dia datang sendirian? Dan terlihatlah dua orang lagi, yaitu Master Sekte dan juga tetua pelindung sekte. Ya elah, ini mah wassalam dah mereka bertiga guys. Siapa sangka si kera berwajah hantu sama sekali tidaklah takut kepada mereka bertiga, malah mengancam dan memberikan peringatan kalau tiga kekuatan telah bersatu, maka Sekte Pedang sama sekali tidak akanlah bertahan lama. Dia juga memberitahu dia telah menghabisi murid-murid terbaiknya, yaitu Suci, Lan Suyu, dan juga Wuyu. Padahal itu adalah sebuah kebohongan, terkecuali untuklah Suci. Sampai saat ini ya, keberadaannya tidaklah diketahui guys. Alhasil, dia pun mendapati serangan. Begitu juga dengan si iblis beruang dan si nona ketiga. Tetapi secara tiba-tiba, keluarlah 3 celah dimensi yang langsunglah menarik tubuh mereka. Wadidaw. Sedangkan untuk Wuyu dan Lan Suyu yang berada di dalam ruang angkasa, mereka terombang-ambing. Namun, si Tuminglong tiba-tiba meminta gunakanlah teknik dovering untuklah menyerapnya, karena di ruangan ini memiliki energi spiritual yang begitu banyak. Alhasil, Wuyu langsunglah mengikuti arahannya. Dia menyerap seluruh energi spiritual yang berada di sana. Sedangkan untuk Master Sekte, Pelindung Sekte, dan Tetua Sentu, mereka memutuskan kembali ke Sekte untuklah mendiskusikan bagaimana cara menghentikan gua penghisap iblis, atau yang disebut sebagai lapisan kedua guys. Kembali kepada Wuyu, dia telah berhasil mencapai tingkat ketiga Vajra, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setelah keberhasilannya, Wuyu langsunglah menyusul keberadaan dari Lan Suyu. Dan sekarang mereka berdua telah berada di lapisan kedua. Setelah berhasil menyelamatkan Lan Suyu, Wuyu meminta kepada dia untuklah melanjutkan perjalanannya. Sedangkan untuk Lan Suyu ya, dia yang sudah salah tingkah serta menaruh hatinya kepada Wuyu, dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tetapi Wuyu menjawabnya ya, dia menyelamatkan dirinya bukan karena dia adalah Lan Suyu, tetapi karena dia adalah bagian murid dari Sekte Pedang Tongtien. Secara tiba-tiba, mereka menemukan sebuah rumah. Ketika mereka memasukinya, tempat tersebut sudah sangatlah begitu kumuh, seperti tidak ada lagi orang yang menempatinya. Tetapi di hadapannya, ada seseorang yang sedanglah bermeditasi. Dan ketika Lan Suyu inginlah menyentuhnya, mereka malah terjebak dalam formasi, dan formasi ini terlalu begitu kuat. Serta ada tulisan dari formasi ini yang bertuliskan, "Aku menetapkan batasan ini untuklah menjebak diriku sendiri di sini." Ketika teknik pedang dikuasai, batasan itu akanlah hilang. Sebut saja ini adalah formasi untuk memotivasi sendiri agar bisa mempelajari teknik pedangnya. Tetapi nyatanya ya, untuk pembuat formasi ini ternyata telah meninggal dunia, atau diartikan kalau dia telah gagal. Dan teknik pedang ini bernama pedang energi tunggal yin yang primordial. Waduh, panjang sekali. Tetapi siapa sangka ketika Wuyu mencobanya, dia telah berhasil untuklah menghancurkan formasi tersebut. Yang tandanya ya, dia juga telah berhasil untuklah menguasai teknik pedang yin yang primordial. Setelahnya, Wuyu berterima kasih. Dia berjanji pasti akanlah mewarisi keinginannya juga. Secara tiba-tiba, celah dimensi tiba-tiba keluar dan menyedot mereka. Dengan sigap, Wuyu langsunglah memeluk tubuh dari Lan Suyu dan memasuki celah yang berbeda. Sementara itu di Sekte, ternyata mereka kedatangan dari Sekte Zhongyuan yang tiba-tiba menawarkan permintaan untuklah berkompetisi. Untuk pihak dari Sekte Pedang Tongtien, tidak ada alasan untuklah menolaknya. Maka dari itulah untuk si pria tampan ini atau Jiang Julin, dia sebagai perwakilan pertama
untuklah menguji kekuatan seluruh para murid. Tetapi Jiang Julin meminta kepada tetua kalau dia inginlah bertarung dengan Wu Yu. Pelindung sekte memberitahunya, untuk saat ini Wu Yu memiliki tugas yang begitu penting, jadi dia tidak bisa untuklah hadir. Namun ya, Jiang Julin yang telah mengetahui rumor kalau lembah takdir abadi telah merenggut banyak sekali para murid sekte pedang Tongtian. Apakah mungkin kalau Wu Yu juga menjadi korban dari lembah takdir? Perkataan inilah membuat Su Yanli tersinggung dan dia mencoba untuklah menantang bertarung. Sehingga pertarungan pun terjadi. Tetapi Su Yanli benar-benar dicurangi. Karena untuk Jiang Julin ini, meskipun dia berada tingkat kondensasi Qi ke-5, namun dia ini memiliki banyak sekali harta surgawi yang berada di tubuhnya. Jadi ya, dia tidak perlu takut untuklah terkena serangan. Sehingga Su Yanli pun tidak bisa bergerak akibat terkena serangan harta surgawi. Dan ketika dia inginlah diserang ataupun ingin dibuat cacat, di sana sudah ada Wu Yu, sembari memberikan ejekan kalau dia kuat hanya mengandalkan harta surgawi. Hinaan tersebutlah membuat Jiang Julin mengeluarkan seluruh harta surgawinya, tetapi sama Wu Yu berhasil dipatahkan. Ketika tongkatnya dilemparkan juga, keluarlah menara pelindung. Dia menghina-hina Wu Yu dengan tongkat kumunya seperti ini, tidak mungkin bisa menahan pertahanannya. Wu Yu pun hanya tersenyum dan meminta kepada Su Yanli untuk memberikan pedangnya. Wadidaw, langsung dicoba. Dan si bocah manja ini malah menghina-hinanya lagi. Kalau dia ini telah berlatih ilmu pedang selama lebih dari 20 tahun, tidaklah mungkin bisa dikalahkan oleh Wu Yu yang baru saja memegang pedang. Apakah benar-benar berani untuklah bertanding dengan orang yang berpengalaman? Wu Yu menjawabnya, maka dia adalah orang pertama yang akan merasakan kemampuan berpedangnya. Wadaw. Sehingga ratusan pedang yin dan yang langsunglah menghancurkan menara pelindungnya. Bahkan Wu Yu langsunglah mengunuskan pedang ke arahnya, yang membuat Jiang Julin langsunglah meminta pertolongan kepada ayahnya. Mendengar ini ya, Wu Yu langsunglah menghela napas dan menendang dia sampai terpental. Tindakan dari Wu Yu membuat Master Sekte Jiang sungguh begitu marah dan dia malah mengeluarkan pedang yang begitu besar untuk mengakhiri hidupnya. Beruntungnya ya untuk Master Sekte Pedang Tongtian turun tangan dan memberikan sebuah peringatan. Kalau Sekte Zhongyuan memiliki prinsip dan fondasi yang mendalam, semoga saja jalan mereka tidaklah melenceng. Setelah mereka bubar, secara tiba-tiba awan menjadi gelap, yang ternyata itu adalah Tao Ye yang telah membawa katak abadi milik dari tetua Sentu. Wadah. Okelah, kita bersambung untuk video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 同学有一变，臭小子，我没那么无聊。那是不恨我的意思。